salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini ada dua tips yang wajib dipahami untuk trader follow trend. Jadi jangan skip videonya. Oh ya, buat teman-teman yang baru nemu channel ini atau baru ketemu channel ini, untuk basic teknik yaitu memahami setup CB1 atau dominan dan juga base engulfing, teman-teman bisa ke playlist materi untuk video lengkapnya. Kalau untuk follow trend, teman-teman ke playlist advance. Untuk awal dan sangat disarankan, paling mudah adalah menggunakan base engulfing untuk menentukan arahnya. Karena caranya sangat mudah dibandingkan dengan konsep follow trend, karena harus teliti untuk melihat arah di semua time frame yang udah kita tentukan sebagai arahnya. Poinnya untuk menentukan arah dengan menggunakan konsep follow trend adalah dengan melihat support atau resisten terakhir yang dibreak oleh harga. Jadi perlu digarisbawahi, arah ditentukan dengan melihat support atau resisten terakhir yang dibreak oleh harga. Misal di time frame 15 menit ada pola seperti ini, kita nggak bisa mengatakan kalau market dalam arah buy karena di sini market membuat arah sell. Setup buy yang terbentuk di time frame 5 menit di sini bukan merupakan SA atau setup entry dari time frame 15 menit, tapi merupakan SS buy karena di sini ada arah sell di time frame 15 menit ini, yaitu arah yang baru. Arahnya adalah ini. Arah buy ini sudah tidak bisa digunakan karena acuan kita adalah support atau resisten terakhir yang dibreak oleh harga. Jadi yang terakhir adalah arah sell ini. Jadi sampai di sini jelas untuk menentukan arah menggunakan konsep follow trend. Jadi jangan asal kayaknya masih buy karena kelihatannya masih bullish. Trader follow trend sangat objektif dalam menganalisa market, yaitu dengan melihat support atau resisten terakhir yang dibreak oleh harga, bukan dengan perasaan. Penjelasan mengenai arah tadi adalah yang pertama, sedangkan yang kedua adalah menentukan tempat SS dan SE yang terbaik atau yang ideal. Idealnya SS dan SE terbentuk setelah di time frame arahnya baru aja break support atau resisten. Misal di sini arah break support dan resisten, maka SS dan SE di time frame bawahnya ada di sini. Dan lebih baik lagi kalau koreksi kembali masuk ke sini, maka risikonya jadi lebih kecil. Ada pola yang SS dan SE terbentuknya sangat jauh dari break support atau resisten terakhir. Misal market buat arah buy dengan break support atau resisten. Lalu harga naik jauh, tentunya di time frame bawah yang di sini sudah ada kemungkinan market udah buat pola SS dan SE. Setelah harga jauh untuk kesekian kalinya buat SS dan SE, misal di sini, maka ini perlu dihindari. Reasonnya adalah karena jika market tidak dalam trending besar, maka ada potensi harga akan koreksi lebih dalam lagi. Ada pertanyaan, apakah pola ini tetap masih bisa digunakan? Jawabannya masih bisa digunakan karena polanya masih sesuai dengan setup, tapi bukan merupakan yang terbaik atau yang ideal. Jadi solusinya kalaupun ingin masuk, maka yang kita atur atau yang kita kecilkan adalah risikonya. Oke, kita ke chartnya langsung. Kita akan trading di market go lagi. Kalau kita lihat arahnya di time frame 1 ini, arahnya adalah buy dengan break support dan resisten. Idealnya SS dan SE terbentuk di kisaran ini. Kalau saat ini harga sudah jauh dari break SNR terakhir, dalam hal ini adalah break resisten untuk arah buy. Terus kita nemuin di time frame 15 menit market ada buat SS sell CB1 break yang dimatikan oleh SE buy dominant break. Secara konsep follow trend ini masuk ke dalam konsep teknik follow trend karena di time frame atasnya atau di time frame arahnya masih dalam kondisi buy. Dan di time frame bawahnya juga di sini terkonfirmasi dengan market membuat pola SS dan SE. Tapi sekali lagi ini bukan merupakan setup yang terbaik atau setup yang ideal.
karena recentnya jauh dari resisten terakhir yang di break oleh harga. Kita akan gunakan Fibonacci-nya terlebih dulu di sini. Saat ini harga udah koreksi ke level Fibo 50. Kita boleh masuk di sini, tapi yang kita kurangi adalah risikonya. Jadi saya akan entry buy di sini dengan mengecilkan sedikit risiko dari biasanya. Lalu pasang stop lossnya wajib di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya yaitu di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya dengan naik ke level Fibo 161. Ada pertanyaan, kalau ingin buy lagi dengan arah di time frame 1 agar dapetin setup yang ideal lagi atau yang terbaik lagi? Jawabannya yang pertama, market bisa membuat new high dengan break resisten yang baru, atau market buat setup buy atau arah buy di sini lalu harga akan naik kembali. Maka pola dari salah satu ini merupakan pola yang ideal untuk kita mencari SS dan SE lagi. Untuk yang sabar bisa buat rencana trading plan kayak gini, tapi kalau misal ingin masuk dengan pola yang sekarang, maka sekali lagi yang diatur adalah resikonya atau diperkecil resikonya. Pergerakan harga berikutnya, market membuat new low, artinya setup dominant break ini tidak bisa digunakan lagi. Dan saat ini market membuat setup buy CB1 break. Kita bisa pindahkan Fibonacci-nya untuk setup yang baru, dan kalau kita lihat di sini untuk level harganya hanya berubahnya sedikit, jadi saya nggak mindahin harga SL dan TP-nya. Target masih sama yaitu di kisaran level Fibo 161, dan saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 100 dan saya masih hold posisi. Kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Oke, pergerakan harga berikutnya, harga naik kembali ke level Fibo 161 sekaligus men-trigger target take profitnya. Secara konsep, pola ini masih masuk ke dalam konsep follow trend walaupun bukan merupakan setup ideal karena jauh dari break resisten terakhir. Tapi masih direspon oleh market dengan membuat SSL CB1 break lalu dimatikan oleh SE buy CB1 break, dan harga merespon naik ke level Fibo 161 sebagai target take profitnya. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup PSI Engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.